Pagi itu, semuanya terlihat normal di area produksi PT Rebahan Santoy Manufaktur. Mesin beroperasi lancar, pekerja fokus, dan sistem keamanan tampak berfungsi sempurna. Namun, tanpa disadari, satu alat kecil di pojok ruangan justru diam. Sensor kebakaran yang seharusnya aktif tak lagi berfungsi. Dan dari situlah semuanya dimulai. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Oke, jadi di hari ini kita akan mengadakan audit sistem K3 untuk menginvestigasi kegagalan sensor kebakaran yang menyebabkan insiden di area produksi kita pada pekan lalu. Oke, baik. Saya sudah menyiapkan checklist inspeksi proteksi kebakarannya, termasuk jadwal perawatan terakhir sensor, serta hasil pemeriksaan sebelumnya yang perlu dikonfirmasi di lapangan. Dari laporan awal, sensor di area produksi belum diperiksa selama 2 bulan terakhir. Ini kemungkinan bisa jadi penyebab utama alarm tidak aktif saat kebakaran terjadi. Ya, sebenarnya di sini kami mengakui adanya keterlambatan dalam maintenance. Ya, kami berharap dengan adanya audit ini dapat memberikan rekomendasi yang konkret agar hal serupa tidak terjadi pada pagi ini. Iya, sebenarnya juga pada lokasi kejadian waktu itu saya lagi ada di depan itu, dan juga saya dan tim juga sudah melakukan prosedur darurat gitu dengan memadamkan apa dan sebagainya. Tapi memang pada saat kejadian itu alarm itu tidak aktif. Padahal di situ sudah ada asap yang banyak gitu. Dan kami pengen tahu berarti di sensor kami itu apakah lemah, itu kami ingin tahu juga nanti ke depannya. Jadi seminggu yang lalu pun sudah sebelum kejadian saya sudah melaporkan kalau sedang ada kesalahan dari sistem. Permasalahan dari kami tidak bisa melakukan tindakan dikarenakan sudah belum datang dari pusat. Nah, pada saat kejadian kami berdua itu bekerja seperti di mana biasanya. Nah, tiba-tiba siang itu, semuanya berjalan dengan normal. Tapi di balik kesibukan, muncullah tanda bahaya kecil. kamu siapa sih yang bawa kabel kebakaran? Oh iya, aku juga lihat posisi kecil di bawahnya. Tapi kok bisa ya alarmnya belum nyala ya? Kita cek yuk. Tanpa disangka-sangka, terdapat percikan api dan asap menyebar ke seluruh ruangan. Dan pada akhirnya, semuanya panik. Oke, semuanya tenang dulu. Kita harus matiin mesin utamanya. Jalan, cepat ambil apa? Oke, pastikan semua pekerja sudah terevakuasi. Baiklah. Dalam hitungan menit, api berhasil dikendalikan. Ada apa ini? Sensornya tidak bersuara, dia tidak mendeteksi asap. Sensor udah mati semua. Padahal udah saya report dari minggu lalu, tapi belum ada penanganan karena spare partnya masih belum ada. Tadi saya juga udah telepon kemarin supaya untuk dicek lebih lanjut supaya nggak ke jalur utama. Oke, Pak, siapa? Ada percikan api gitu dan menghasilkan uap bahan kebakar gitu, kabel kebakar. Nah, waktu itu saya padamkan api kecil menggunakan apar. Untung apinya kecil, kalau apinya besar mungkin kerugiannya lebih besar lagi. Oke, baik. Jadi kita udah dapat nih gambaran awal. Sekarang kita turun ke lokasi sensor untuk pengecekan kondisi dan sistem dari alarmnya sendiri. Oke, siap Bu. Mungkin nanti di sini kita ganti-ganti pakai wifi dulu ya. Oke.
ini adalah mesin manufaktur kami yang kemarin sempat mengalami korsleting sehingga muncul asap dan sensornya tidak bekerja. Untuk waktu kapan terakhir kali sensor ini diuji dan dikalibrasi, dan apakah ada dokumentasi pemeriksaan sebelumnya? Sebelumnya untuk dilakukan pengujian itu udah 2 bulan lalu, tapi saat itu ada kondisinya delay, tapi masih belum rusak total. Pas itu kami juga udah melakukan pelaporan melalui itu. Oke, berarti sudah ada indikasi kerusakan sebelum hal ini terjadi ya? Apakah laporan itu diteruskan ke pihak manajemen atau untuk ditindaklanjuti setelahnya? Sebelumnya udah saya coba pengajuan juga, tapi memang dari tim maintenance itu lagi ada kekurangan, jadi kami nggak bisa tindak lanjuti. Memang ini kelalaian kami. Berarti sesuai arsip, jadwal pengecekan terakhir tidak ditandatangani ya oleh supervisor, dan artinya berarti laporan itu belum diverifikasi secara resmi oleh pihak manajemen. Semua data ini sudah jadi temuan utama dari audit. Kita juga akan lanjut ke tahap evaluasi dan penyusunan rekomendasi perbaikan oleh alarm dan sistem manajemen K3-nya. Baik. Sudah sekian untuk audit lapangannya, apakah kita akan kembali ke ruangan? Oke, sudah, kita akan lanjut ke tahap evaluasi dan rekomendasi. Setiap alat punya batas usia pakai, tapi kelalaian manusia bisa jauh lebih berbahaya dari alat yang rusak. Audit K3 adalah pengingat untuk peduli, bukan formalitas. Jadi dari hasil audit yang sudah kita lakukan, ada 3 temuan penting. Itu ada yang pertama, tidak adanya jadwal maintenance yang berkala pada alat. Yang kedua, tidak ada tindakan lanjut karena adanya laporan error yang sudah diberikan oleh inspeksi. Terus yang ketiga, itu ada tidak adanya sistem cadangan sensor yang ada di produksi kita. Baik, saran dari kami buat jadwal pemeriksaan alat mingguan dan simpan hasilnya secara digital supaya lapisan errornya bisa terpantau secara real time. Baik. Oke, selain itu perlu audit internal setiap 3 bulan sekali untuk memastikan alat proteksi kebakaran tetap berfungsi optimal di seluruh area kerja. Baik, terima kasih atas masukannya. Mungkin di sini kami akan membuat tim khusus ya, dan juga menambahkan teknisi serta membuat sensor agar hal serupa tidak dapat terjadi lagi. Baiklah, mungkin dari sisi K3 sendiri kami akan melakukan seperti pelatihan ulang bagi para petugas K3 dan juga pada para pekerja agar ya mungkin kedepannya lebih dapat menangani masalah yang akan datang dengan lebih baik lagi. Nah, kami sebagai pekerja juga jangan setuju nih pendapat dari pihak K3, karena nanti misalnya kejadian tadi ulang, jadi kami bisa mengantisipasi hal tersebut. Nah, benar. Jadi kesadaran pekerja dengan alat itu sangat penting. Jadi kita perlu menerapkan sistem yang baru ini. Saya pastikan setelah ini semua sensor akan diganti dan juga akan dilakukan uji rutin. Dan selanjutnya juga tidak akan ada pelaporan kerusakan tanpa ada perbaikan dari kami. Audit bukan hanya untuk mencari siapa yang salah, tapi memastikan sistem keselamatan berjalan sesuai dengan standar dan keselamatan. Karena keselamatan adalah hal yang paling utama. Kesehatan is number one. Karena Di setiap langkah bekerja, Keselamatan kerja Tidak datang Dari kebetulan, Tapi dari tanggung jawab. kita bersama. Safety Bus. Zero